Oke, next yaitu matkul favorit. Oke, mata kuliah favorit. Asik. Ini matkulnya khusus matkul OT apa matkul semua nih? Khusus hotel lah. Khusus hotel lah. Berat sih ini, soalnya matkul OT tuh berat semua gak sih? Nah kalau dari gua sih paling gua suka neurologi sih. Soalnya kalau neurologi tuh gua ngerasanya keren aja gitu, belajar tentang otak, tentang fungsi otak, cara kerja otak. Jadi kayak keren lah gitu. Nggak ternyata otak nggak cuman gitu doang. Kalau Ayu apa yuk? Kalau aku tuh sukanya sama mata kuliah OT pada psikososial ya, karena aku sendiri emang ngerasa passion aku itu di bagian mental health kayak gitu. Jadi waktu aku dikasih pelajaran OT pada psikososial, aku tuh yang excited banget, yang oh jadi gini, oh ya gitu, kayak ya seneng aja gitu. Nggak tahu kenapa. Aku juga suka psikososial, tapi waktu untuk mata kuliah aku kayaknya lebih suka ke proses kognitif dan emosi. Kalian ada nggak sih itu matkulnya? Kalau di Poltekkes kayaknya nggak ada sih, kayaknya masuk ke matkul yang lain. Kalau gue sih kan tadi nada P2KE kan. Kalau gue suka perkembangan manusia sama psikososial. Dan seru banget belajar tentang manusia. Sumpah perkembangan manusia tuh banyak banget ya. Banyak banget manusia berkembangnya. Banyak banget manusia berkembangnya. Iya sih, tapi emang hafalannya banyak banget. Dan jujur gue juga belum hafal. Pertanyaan selanjutnya itu starter pack atau barang yang sering dibawa ke kampus. Jadi yang mungkin barang yang harus ada gitu setiap ke kelas. Kalau aku biasanya binder, pulpen, sama ya parfum palingan, sama alat-alat makeup. Tapi alat makeup jarang sih, soalnya kan biasanya cuma satu matkul, habis itu balik kan, suka ada kosong gitu. Jadi ya udah dandannya di kosan aja. Iya sih, dan yang paling penting gak boleh ketinggalan itu adalah HP sih. Soalnya ada kejadian teman kita tuh HP-nya ketinggalan dan rumah dia di Bogor. Jadi kayak, jadi HP tuh starter pack banget. Sama sih, kalau aku sama kayak kalian yang barang-barang harus dibawa, tapi tambahan satu itu harus ada bawa botol minum, karena di masjid kampus itu ada air yang biar kita bisa nge-refill gitu. Jadi dari kosan bawa botol kosong ke kampus, isi air di masjid. Terus ntar kalau misalkan masih ada sisa dikit-dikit, refill lagi aja, terus bawa pulang ke kosan, jadi minum air kampus. Kita juga bisa refill tahu. Kamu bawa botol, kamu bawa botol 1 liter gede, tapi refillnya itu buat wudhu. Sebenarnya sama sih, sama kayak Ayu, cuman kalau gua ada tambahannya bawa laptop sama bawa earphone. Wajib sih itu bawa earphone, soalnya kan kalau nunggu, kan kalau di Poltekkes kan nggak pindah-pindah kelas ya, jadi kalau nunggu antara mata kuliah satu sama mata kuliah yang lain tuh ya gue lebih memilih diem di kelas gitu kan, soalnya di depan kelas juga biasanya ada kasur ya. Jadi biasanya gue duduk di atas kasur terus sambil nonton film atau enggak sambil nonton musik gitu pakai earphone. Jadi ya kalau dari gue sih wajib sih bawa earphone kemana-mana gitu. Coba cek, kayaknya lu masuk hotel deh, bukan kelas. Ini kita juga ada starter pack kalau mau praktek itu kaos kaki. Kalau nggak pakai kaos kaki kita nggak boleh masuk lab. Iya, bener banget, kaos kaki. Dan sebenarnya yang jujur sih kalau jadi OT tuh apalagi pas praktek, dan yang nggak boleh ketinggalan itu adalah gonio kalau menurut gue, karena pas lagi praktek tuh kita tuh kayak dulu semester 2 tuh pernah, misalkan prakteknya tuh ada apa sih, bukan role play, apa sih, study case gitu kan, case study gitu, studi kasus. Misalkan ada kasus apa ini, terus kayak meriksa romnya gitu kan. Jadi kayak kalau lu nggak bawa gonio tuh mau ngukur pakai apa, nggak mungkin pakai penggaris biasa gitu kan. Nggak mungkin nebak-nebak kan, kayak wah berapa, tiba-tiba 40 gitu. Pertanyaan yang terakhir nih ya, bahasa, kata atau kalimat yang paling sering diucapin atau didengar selama kuliah gitu.
Kalau gue ya, kan kebetulan gue bukan orang Jawa Tengah ya. Gue orang Jawa Barat yang kuliah di Jawa Tengah. Nah, jadi kalau kata yang paling sering didengar kalau gue ya, apalagi kalau di dunia kampus itu, terutama ke dosen, itu gue paling sering dengar itu kata nggih. Jadi kalau setiap ngomong apapun di akhirnya nggih, bla bla bla, nggih, atau enggak bla bla bla, ji, gitu. Pokoknya itulah nggih, ji, nggih. Nah, kalau misalkan ke temen yang paling sering diucapin atau didengar itu kata se. Nah, jadi kalau misalkan ngomong itu bla bla bla, se gitu, atau enggak se to, se yo gitu. Pokoknya kalau dari gua paling sering didengar itu kata se sama kata nggih. Iya sama sih aku kayak Azam. Kalau kata-kata yang sering aku dengar ya seyo kayak gitu. Iya, selebihnya aku karena bahasa Jawa juga dan aku orangnya juga bukan orang Jawa, jadi kayak yang nggak terlalu ngedengerin gitu loh. Udah karena kelamaan online ya, jadi udah lupa ya biasa kata-kata yang sering didengar di kampus apaan. Iya, kadang nih kalau misalkan ada temen nih yang lagi cerita heboh banget ceritanya, yang udah seru banget ceritanya, tapi dia cerita pakai bahasa Jawa gitu ya. Terus aku tuh yang pas dia selesai cerita aku yang gini, bahasa universal tolong. Aku sampai ngomong gitu loh. Tapi kalau gue juga kan termasuknya dari gue merantau gitu kan, kuliah di Depok gitu. Dulu gue SMA-nya tuh sebenarnya kalau masalah logat ngomong kayak gitu sih gue kayak biasa sih, cuma lucu aja. Mungkin ini gue nggak tahu, ini tuh nggak tahu Jaksel nggak tahu Bekasi nih. Lur Itu masih Lur. Tangerang. Oh, Tangerang ya, itu kan gue salah. Lur, jadi kalau ada ngomong gimana lur, jadi kayak apa sih kata dia tuh, lur itu artinya saudara gitu, sedulur gitu. Jadi dari di ospek pun kayak gimana lur, oke. Tapi kalau setiap hari yang selama kuliah gitu ya, dari awal kuliah sampai sekarang yang paling sering itu dan paling sering ketemu, hey, besok ada kelas gak? Iya, karena kan kita jadwalnya punya jadwal tapi suka-suka dosen kan. Jadi kayak besok ada kelas nggak? Terus paling kalau biasa dokter Sefni gitu, anatomi atau fisiologi, jadi besok remetnya jam berapa? Jadi ada remet nggak? Gitu. Kalau bahasa nggak terlalu banyak sih, karena kan kita lingkupnya ini masih sama kurang lebih. Oke, kayaknya Ayu harus pindah ke Depok biar ketemu bahasa universal. Oke guys, jadi itu dia obrolan kita tadi tentang perbedaan apa sih yang ada di OT UI sama Poltekkes Surakarta. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, comment, share, dan like video ini. See you!